Desember 2010 itu mama itu meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dari jauh, dari Riau ya. Nah, di malam ini kita mau ngobrol santai, berbincang santai dengan beliau karena tentunya setiap orang punya kisah yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya sebagai inspirasi kita dalam menjalani hidup. Oke, kita langsung saja. Nanti kita mau dengar ceritanya dari kisah bagaimana perjuangan Mbak Neni dalam bisa menyelesaikan kuliah. Karena tidak sedikit orang yang kemudian punya cita-cita ingin kuliah, namun terkendala dengan dana begitu, atau tidak punya uang untuk kuliah begitu. Ada juga yang kemudian sudah kuliah, tapi kemudian merasa menyesal. Kenapa kok saya kuliah di kampus ini? Gitu. Ada juga yang kemudian kenapa kok saya ngambil jurusan ini gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kemudian Mbak Neni ini bagaimana ceritanya, kisahnya hingga kemudian bisa kuliah gitu. Namun sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka bukan pepatah ya, kata saya lah, tak kenal maka tak tahu gitu ya. Maka kita perlu kenalan gitu ya. Mungkin kenal bisa langsung saya serahkan ke Mbak Neni untuk perkenalan. Monggo Mbak Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan begitu banyak nikmat hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan atau mendapatkan hak-hak yang telah Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersyukur membuat kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat bertakaikan salam, tidak lupa pula kita kirimkan buat kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelumnya terima kasih sekali ya atas kesempatan yang sudah Kak Imron berikan untuk bincang santai pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Neni Zulfanensi. Biasanya teman-teman manggilnya Neni. Saya aslinya orang Padang, orang Padang. Oh, bukan orang Riau. Kan, tapi kuliahnya Riau kayak gitu. Cuma lahirnya juga di Pekanbaru. Di Riau. Kalau orang Padang kan terkenal merantau. Oh ya. Kayak gitu. Nanti lahirnya di Pekanbaru, SD-nya di kampung, nanti kuliahnya rezekinya di sini lagi kayak gitu Kak. Sekarang di? Sekarang di Riau. Oh di Riau. Terus saya menempuh pendidikan SD, SMP itu sampai SMA itu di Solo, namanya di Solo, salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kemudian ketika menempuh perkuliahan itu saya alhamdulillah rezekinya di Universitas Riau kayak gitu. Yang mana sebenarnya bukan harapan sih, pengennya di ITB, tapi rezekinya di Riau. Tapi alhamdulillah pasti banyak hikmah yang banyak hikmah yang bisa diambil dalam perjalanan menuju itu Kak. Ya. Ini atau mau ada perkenalan di awalnya itu dulu sih sebenarnya. Oke, Mbak Neni, alhamdulillah tadi beliau menceritakan bagaimana dari SD kemudian lahir di Sumatera ya, dan kemudian sekarang tinggal di Riau. Kayaknya teman-teman juga tidak sabar ingin tahu gitu bagaimana kisah perjuangan Mbak Neni dalam hingga bisa kemudian lulus atau hingga bisa kemudian kuliah gitu. Mungkin langsung saja
Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Kak, awal cerita, saya itu kelahiran tahun 93. Kalau berdasarkan akademisnya, saya itu lulus SMA-nya tahun 2011. Kemudian, karena banyak hal yang membuat waktu itu nggak bisa kuliah seperti itu. Mungkin ini sebagai apa ya, berbagi kisah sama teman-teman. Mana tahu teman-teman di luar sana ada yang patah semangat ketika ingin meraih cita-cita, terkendala di biaya ataupun kesempatan dan segala macamnya. Mungkin saya sedikit berbagi cerita. Ceritanya itu dulu waktu tahun 2010, Desember 2010, itu mama itu meninggal seperti itu. Jadi tahun 2010 mama meninggal. Kemudian sebelumnya di bulan Oktober 2010 juga papa itu ayah masuk penjara seperti itu. Jadi ketika itu di kesempatan itu pas ujian semester. Jadi kejadiannya itu di pertengahan Desember ketika ujian semester kelas 3 SMA, itu mama kecelakaan kayak gitu. Jadi mama kecelakaan, qadarullah, Allah lebih sayang sama beliau dan akhirnya beliau diambil oleh Allah kayak gitu. Sementara ketika itu ayah itu ada terkendala, beliau itu seorang pedagang ya, cuman nggak tahu pas gimana. Akhirnya ayah itu di penjara kayak gitu selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lebih. Nah, jadi ketika tahun 2011 itu, disitulah goncangan yang terkuat yang rasanya nggak pernah ngalamin sebelumnya kayak gitu. Jadi ketika itu kebetulan saya itu anak pertama dari 6 bersaudara. Nah, jadi ya ketika itu saya harus mampu menjadi ayah dan ibu untuk adik-adik sekaligus kayak gitu. Nah, singkat cerita sangat banyak ya perjalanan itu, sungguh kayaknya 2 tahun itu berat. Namun ketika kita menjalankan itu dengan berusaha untuk ikhlas, alhamdulillah banyak sekali hikmahnya. Jadi singkat cerita dengan perjalanannya seperti itu, pokoknya setelah ayah sama ibu nggak ada kayak gitu, ayah untuk sementara dan ibu untuk selamanya, saya itu berjuang kayak gitu. Yang di awal ketika tahun 2011 itu saya udah punya plan kayak gitu untuk harus langsung kuliah kayak gitu. Namun saya harus menyimpan cita-cita itu demi adik-adik. Nah, jadi ketika itu saya kelas 3 SMA, di bawah saya kelas 1 SMA, di bawah itu kelas 3 SMP, di bawah itu kelas 5 SD, di bawah itu kelas 2 SD, dan yang paling kecil itu umur 2 tahun. Dan yang membuat saya ibaratnya menunda cita-cita itu karena adik kecil itu yang kelas 2 SD sama yang umur 2 tahun gitu. Ya, 4 adik ya? Iya, adik. Jadi selama 2 tahun kurang lebih itu kami jadi piatu kayak gitu. Tambah lagi mungkin kalau di Minangkabau itu kami itu harus dengarkan kata orang-orang tua kayak gitu kan. Cuman ketika itu dari pihak keluarga itu meminta mereka itu agar kami itu dibagi-bagi kayak gitu kan. Yang berdua dengan paman yang ini, dengan paman yang ini kayak gitu. Tapi ketika itu saya nggak mau. Saya ketika sebelum mama meninggal itu pernah berpesan kayak gitu. Jadi nanti kalau seandainya saya nggak ada, kalian jangan pisah-pisah kayak gitu. Jadi hal itu yang saya pegang. Kalau masalah rezeki itu Allah yang ngatur, dan alhamdulillah dengan kondisi seperti itu mungkin di luar logika ya, Kak. Kayaknya ketika kejadian itu kan saya pas 3 SMA tuh. Saya tuh udah mulai jualan kue, taruh di sekolah adik kayak gitu. Dan alhamdulillah itu tercukupi kayak gitu. Enggak, kayaknya memang Allah ngambil orang tua kami sementara. Cuman semuanya itu ada aja kayak gitu jalannya. Hingga sampai singkat cerita ketika 2 tahun
Jadi akhirnya tahun 2011 itu saya lulus SMA, akhirnya saya putuskan saya untuk bekerja kayak gitu. Saya bekerja di sebuah PT, kalau di Sumbar itu dia PT itu dia memproduksi biji jagung kayak gitu. Jadi saya bekerja di sana selama 1 tahun kurang lebih. Namun cita-cita itu tetap saya simpan kayak gitu. Kalau kalau seandainya karena dulu mama itu pengen kayak gitu melihat melihat nenek itu jadi sarjana. Cuman di samping keinginan mama, saya juga punya keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang lebih baik. Apalagi dulu itu kan Kak, ketika di SMA itu banyak kayak gitu senior-senior itu yang kuliahnya di ITB, di UI, dan itu menjadi sebuah apa ya, sebuah lecutan untuk saya bisa meraih mimpi kayak gitu. Nah, singkat ceritanya ketika saya udah menjalani kehidupan itu kurang lebih 1 tahun, kalau dulu itu kalau nggak salah kami itu tes SBM-nya itu bulan Juli kayak gitu, bulan Juli, ya bulan Juli atau bulan September ya, saya lupa. Jadi singkat ceritanya, setelah saya bekerja sekian bulan, setelah mau tes SBMPTN itu, saya sampaikan kepada pimpinan, kepada bos saya saat itu. Nama beliau itu Haji Sukri. Saya sampaikan, Pak, saya mau kuliah kayak gitu. Jadi saya izin keluar kerja kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah juga tempat kerja mendukung kayak gitu Kak. Jadi singkat cerita setelah keluar dari pekerjaan saya langsung ikut les bimbel kayak gitu kan. Kemudian karena udah lama ya lupa pelajaran saya ikut les. Akhir ceritanya ketika itu kami tes, alhamdulillah saya tes di Padang dan saya benar-benar memohon kepada Allah kayak gitu. Benar-benar minta kali mana Allah berikan yang terbaik. Jadi saat itu saya pilih IPC. IPC itu ada 3 jurusan yang bisa kita ambil. Nah, yang saya ambil yang pertama itu HI UGM, kemudian yang kedua itu HI UNAN, yang ketiga itu ilmu kelautan UNRI. Jadi saya itu cita-citanya pengennya jadi diplomat kayak gitu, tapi qadarullah Allah berkehendak lain. Singkat cerita, setelah menjalani tes, kemudian tepat ketika itu pengumuman tesnya, pagi-paginya itu udah berjalan hampir 2 tahun kurang lebih ya, ketika mau pengumuman itu, ayah pulang kayak gitu, ayah udah sampai di rumah, udah keluar dari penjara kayak gitu kan. Nah, setelah itu pagi-paginya itu saya ke warnet, dulu itu kan belum seperti zaman sekarang ya tinggal buka di HP, dulu itu kan masih zaman-zamannya kita harus ke warnet dulu, tengok nomor dulu kayak gitu. Jadi singkat cerita, ketika saya pergi ke warnet, kemudian saya buka dan saya masukkan ID SBM itu dan alhamdulillah kayak gitu, saya jebol di Universitas Riau, Masya Allah. Dan ketika itu saya itu langsung bersujud di depan laptop itu, tanda syukur saya, sampai orang lihat keliling, kenapa nih kayak gitu kan. Masya Allah kayak gitu. Namun ketika itu Kak, saya belum pikir kayak gitu, nanti saya bayarnya pakai apa belum. Karena dari hasil hasil kerja itu, ya untuk operasional sehari-hari, untuk biaya sekolah adik, kemudian untuk biaya makan kami. Nah, saya belum pikir nih, kan ketika itu daftar ulangnya belum pakai sistem UKT. Ketika itu daftar ulangnya saya ingat 5 juta sekian lebih lah kayak gitu. Nah, jadi ketika zaman di 2012 itu, kita masih dikasih spek 1 bulan kayak gitu. Dari pengumuman hasil keluar sampai kita membayar itu dikasih waktu 1 bulan. Nah, singkat cerita, ya akhirnya saya berpikir kayak gitu, sementara ayah baru nih keluar dari penjara kayak gitu, karena otomatis sudah nggak ada duit, memang nggak ada duit kayak gitu. Sementara selama ini saya nggak punya tabungan untuk kuliah, cuman yang ada itu cuman niat aja, niat dan kemauan kayak gitu. Dan kertas yang selamat Anda diterima sebagai mahasiswa Universitas Riau dengan jurusan ilmu kelautan, itulah yang saya print dan saya jadikan alat kayak gitu untuk mencari duit untuk membayar uang masuk. Jadi Kak, ketika itu saya cuma cari 5 juta. 5 juta. Demi Allah saya katakan cuma cari 5 juta kurang lebih. Tapi qadarullah Allah kasih 12 juta kayak gitu. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Pokoknya saya itu tipikal orangnya kalau yang dari SD itu memang nggak pernah malu, maksudnya arti kata bukan malu-maluin, nggak pernah apa namanya itu, nggak pernah takut kayak gitu untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi ketika itu dengan kertas lembar itu
Saya di bawah itu saya urus ke Basnas, kemudian ke dompet duafa. Saya kalau dari Solo ke Padang itu kan, dari Solo kan kabupaten nih, ke Padang ibu kotanya Sumatera Barat itu kan ada sekitar 2 jam. Saya pergi ke Padang buat cari hal-hal apa, untuk mencari duit itu, dan nggak dapet kayak gitu. Kemudian saya tetap usaha ke Basnas, kemudian kasih tahu ke guru-guru sekolah, kemudian kasih tahu ke ke bos tempat saya bekerja, dan alhamdulillah kayak gitu. Di tempat bos bekerja itu alhamdulillah mereka sangat mensupport kayak gitu, dan dari mereka juga ngasih sekitar 7 jutaan, kemudian dari guru-guru SMA, dan akhirnya singkat cerita saya bisa dapat 12 juta kayak gitu ketika itu. Dan subhanallah kayak gitu. Jadi itu baru awal ketika saya eh, apa? Jadi Iya. ujian-ujian yang dulu itu itu baru start awal kayak gitu. Oh ini dulu kan kamu udah sabar nih ngadepin ini kata Allah kan. Itu baru awal, dan banyak Kak. Pokoknya dari awal masuk sampai dari tamat itu semuanya kayaknya keberuntungan yang nggak disangka kayak gitu. Mulai Nenek juga pernah magangnya di, tadi kan bilangnya kan pengen jadi mahasiswa ITB. Ya. Alhamdulillah bisa bulan jadi mahasiswa ITB, magangnya di ITB. Kemudian juga udah pernah ke Surabaya, udah pernah ke Malang. Rasanya kalau misalnya nggak kuliah itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi alhamdulillah qadarullah dengan uang yang didapat itu saya Nenek mampu kayak gitu untuk daftar ulang. Kemudian banyak hari-hari yang dijalani kuliah tuh lebih banyak lagi Kak. Pokoknya dari itu kan udah ditinggalin sebagian untuk orang tua, kemudian dibawa untuk daftar ulang. Jadi untuk bertahan hidup itu Nenek kebetulan nggak bidik misi kan, tapi urus beasiswa PPA, BBP setiap semester kan, Kak. Ya. Nah jadi untuk bertahan hidup itu kerja di laundry, kemudian jualan goreng itu udah dari semester 2 kayak gitu. Kemudian kadang-kadang nanti disuruh sama dosen minta tolong hal-hal yang pokoknya hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi untuk bertahan hidup itu ya rata-rata kerjanya di laundry sih. Apalagi kami itu kan saya kan jurusan kelautan. Setiap semester itu harus keluar kota. Dari mulai semester 3 sampai semester 7 kami itu praktikum lapangan namanya Kak. Ya. Jadi alhamdulillah ada aja rezeki yang Allah kasih untuk menjalani itu sampai akhirnya KKN, kebetulan Nenek juga KKN kebangsaan kan. Ya. KKN seluruh pesertanya dari seluruh Indonesia itu juga menambah relasi, kemudian pernah dapat beasiswa juga dari PT Matahari Sakti di Surabaya, kemudian juga penelitiannya di Dirjen Konservasi juga gratis gitu sampai wisuda, dan alhamdulillah semua itu tidak terlepas dari nikmat yang Allah kasih kayak gitu Kak. Mungkin singkat ceritanya seperti itu sih Kak. Oke, sangat luar biasa sekali. Ternyata kisahnya berliku-liku ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, gimana sih cara ngatur waktunya gitu? Karena tadi kan sambil kerja ya. Itu gimana cara ngatur waktu antara kuliah dengan kerja gitu? Mungkin bisa ngasih tips untuk teman-teman yang lain. Gini Kak, dulu itu Nenek nggak hanya kerja aja, semua organisasi itu ikut. Ikut juga? Dari mulai Wow. habis itu HIMA, kemudian di DPM pernah juga, sama di Badan Eksekutif terakhir juga pernah. Dari UKMI kan, dari UKMI yang dari semua organisasi yang paling penting itu yang membuat yang Nenek sangat beruntung kali kayak gitu ikut UKMI kayak gitu. Di ikut UKMI itulah yang membuat Nenek itu lebih kenal sama Allah kayak gitu. Dulu ya biasa kayak gitu kan, di sana lah dapat hidayah. Jadi kalau menjawab pertanyaan Kakak tadi gimana sih ngatur kuliah ya? sama kerja. Dulu waktu kuliah itu Kak, cuma tidur 3 jam sampai 4 jam satu hari. Gitu aja. Jadi pagi itu kan kita kan kuliah nggak full tuh. Pagi misalnya masuk jam 10. Ya. Nah, kebetulan tempat Nenek kerja itu orangnya baik juga kayak gitu. Jadi dulu itu kerja di laundry itu nyetrika baju kayak gitu. Nyetrika baju aja. Jadi kapan kosong datang. Misalnya jam 10 kelas nggak ada kan. Nanti jam 1 masuk, jam 10 datang. Nah,
nyetrika, nanti masuk kelas lagi, nah nanti nyetrika lagi. Kemudian nanti kalau udah habis kelas malam, baru kadang satu hari dapat kadang 30.000, kadang 20.000, tergantung ini sih Kak, tergantung tergantung banyak job juga kayak gitu. Terus kalau untuk buat kue itu memang udah biasa kan Kak, dari kecil itu kan ngeliat orang tua karena kami orang pedagang kayak gitu kan. Jadi dari kecil itu juga sebenarnya nenek ya lihat, ya udah lakukan kayak gitu. Jadi, dulu itu pokoknya seperti yang dibilang tadi Kak, tidur itu cuman 3 sampai 4 jam satu hari. Selebihnya aktivitas, kuliah, kerja, sama usaha kayak gitu. Pernah nggak ada rasa apa namanya malu atau mungkin ada yang kemudian ngejek gitu? Ada teman yang kemudian gimana? Ada nggak cerita yang kayak gimana gitu? Nggak enak gitu? Ada nggak? Dan kemudian gimana cara mengatasinya? Di awalnya iya sih Kak, gini, jadi ceritanya itu kan yang waktu mulai kan dulu itu kan kantin jujur. Ya, Jadi sebelumnya saya mau ini ya, ini ya. Saya juga dulu pernah jualan ya di saat kuliah itu. Iya jago malu gitu loh, ada rasa malu. Nah, mungkin Mbak Neni juga ngerasa gitu. Nah, itu gimana? ya di awalnya pasti sih Kak, rasanya itu kan temen kemudian akan bakal jauhin kita kayak gitu kan. Tapi jadi ceritanya itu lucu kayak gitu. Jadi kan dulu itu kan kami kan itu ngontrak rumah ya, ngontrak Oh, rumah. kontrak rumah juga di Riau. Ya, dulu bareng-bareng kuliah nggak Masya ngekos, Allah. ngontrak. Jadi dulu itu teman satu kos itu semuanya punya motor. Nah, gadget. Nah, cuman ini nggak punya motor dan nggak punya gadget kayak gitu kan. Jadi dulu itu kan nganter gorengannya itu jam 6 subuh kayak gitu. Pas orang-orang belum datang diantar gorengannya. Nanti kalau ngejemputnya itu jam udah pada gelap kayak gitu. Itu di awal-awal. Ya, ya. Jadi akhirnya ketahuan kayak gitu kan. Akhirnya ketahuan kalau yang jualan goreng itu Neni. Jadi kan di depan teman-teman satu kelas semuanya tuh. Iya. Jadi apa ibaratnya ekspresi kita jadi apa namanya? Jadi malu lah ya. Benar. Jadi agak malu. Cuman ketika itu teman-teman ya yang alhamdulillah teman-teman di sekitar juga baik kan. Malah mereka bilang, "Oh, jadi selama ini goreng Nedi," katanya. "Iya." "Oh, dia sering nggak bayar," katanya. Jadi ketahuan yang tidak bayar. Oh, makanya, "Ya aku goreng siapa?" katanya. Nah, jadi semenjak itu udah tahu teman-teman. Alhamdulillah udah nggak grogi lagi sih Kak. Cuman di awal aja rasa kayak kita tuh bakal dijauhin, rasa kita bakal diejek kayak gitu di awal aja. Cuman yang penting kan halal. Kita nggak ya benar. dan siapapun malahan teman-teman bilang, "Oh, nggak percaya, masa iya nenek buat?" Kapan nenek buatnya? Kami itu kan Kak, nenek kan jurusan kelautan tuh. Yeah. Kami itu ibaratnya itu nggak beda-beda jauh lah sama anak teknik. Laporannya banyak kali, nggak percaya kayak gitu mereka, masa iya nenek yang buat? Iya, kapan buatnya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah temen tahu kalau nenek yang buat, jadi mereka oh ya udah mereka nggak curang lagi kayak gitu karena presentasi kantin jujur itu ya kadang ditaruh 100 duitnya 20.000 kadang 50.000 yang penuh itu pun jarang banget. Oh, dijualnya bukan di kantin ya? Bukan maksudku di kantin kampus atau kayak gimana tempat jualannya? Atau buat sendiri gitu kantin jujur Kak. Iya kan kami ada tuh kayak tempat kursi-kursi gitu kalau di depan. Ya udah taruh di meja itu aja depan kursi mejanya udah taruh nanti di depan kelas di samping kelas di halaman. Oh, di halaman. Dia enggak kelas. Tadi kan awalnya malu lah kalau di depan kelas ketahuan kawan-kawan pun jualan di halaman. Oh, itu ditaruh terus ditinggal gitu? Ya ditinggal gitu aja. Oh, enggak. Oh, itu kantin kejujuran ya? Kantin jujur Kak. Jadi di sana tuh banyak kantin jujur. Kalau kantin jujur itu kan nggak pakai pesanan potongan kan. Gak ada yang jaga. Cuman ternyata ya itu kerugiannya di sana. Curi gitu. Ya. Alhamdulillah, tapi itu nggak bertahan lama sih Kak. Setelah pikir-pikir kan dikasih nasihat teman kan.
Oh, nenek ini ibaratnya ada dua kemungkinan nih katanya. Mengatakan orbu aja atau terlalu baik katanya. Kalau seandainya nggak ketutupin lagi, nggak usah lagi taruh di sana, taruh aja di kantin fotokopi katanya. Akhirnya itu paling sekitar 1 semester sih Kak, baru kantin jujur itu baru taruh di fotokopi kayak gitu. Berarti untuk bisa apa namanya, tadi kan cerita ya, awal daftar itu harus registrasi sekitar 5 juta gitu ya, dan kemudian apa namanya, modal sertifikat lulusnya itu atau pengumuman lulusnya itu dipakai untuk bagaimana bisa mendapatkan uang. Jadi untuk yang setelah kuliah itu untuk biaya hidup pastinya juga butuh mungkin beli buku atau fotokopi atau apa namanya, ada biaya di kelas dan sebagainya. Itu sudah tercukupi dari jualan tadi atau kerja gimana